Pansus 1 DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada hari Kamis 31 Maret 2016 melakukan konsultasi ke Mendagri di Jakarta. Kegiatan ini dipimpin Ketua DPRD Haji Taufik Hidayat, Wakil Ketua DPRD Haji Abbas Assafa Abdul Jalil, Ketua Pansus 1 Haji Muhaimin, dan Wakil Ketua Pansus 1 Haji Abdul Rahman SEMM dan seluruh anggota Pansus 1 DPRD Indramayu. Dalam kunjungan konsultasi ini hadir pula Kepala Bapeda Indramayu beserta pejabat terkait lainnya, juga Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Indramayu Ali Fikri, berikut jajarannya serta tim dari media parlemen. Selain itu, kunjungan konsultasi Pansus 1 DPRD Indramayu ke Mendagri di Jakarta dalam rangka berkonsultasi berbagai hal terkait LKPJ Bupati tahun 2015. Dalam kunjungan Pansus 1 tersebut diterima oleh perwakilan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dwiyani Anggun Sari SS. Tadinya kami terima tamu kan naik semua Pak ke ruang rapat kami. Tapi kemudian pengelola tidak boleh bersinggungan langsung dengan daerah. Kemudian ada kebijakan lagi untuk penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kabupaten kota diharapkan berkonsultasi ke provinsi. Seandainya nanti dari provinsi tidak bisa memberikan jawaban, provinsi yang akan memberikan rekomendasi daerah untuk datang ke pusat dengan rekomendasi dari provinsi. Itu awalnya kami seperti itu Pak. Makanya kemudian diatur konsultasi ini biar lebih tertib. Tujuannya biar lebih tertib Pak, karena kan kadang kami setiap hari terima konsul dari pagi sampai sore, akhirnya kami tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas pokok kami gitu kan. Tiba-tiba datang ini, baru duduk, oh ada datang ini, ada datang ini, ada datang ini. Akhirnya kami bukan kami mengeluh, tidak Pak, tidak, karena itu memang tugas kami untuk melayani konsultasi dari daerah, memang tugas kami ya Pak. Cuma kadang kami juga dituntut menyelesaikan tugas-tugas pokok kami dengan pimpinan, kadang kami sampai malam. Jadi kita mulai bekerja tuh jam 5 sore, sampai jam 12 malam baru bisa bekerja tenang. Akhirnya diaturlah konsultasi itu ditertibkan melalui registrasi depan biar terdaftar. Jadi diatur dari atas ya Pak ya, semuanya itu terkoordinir dengan harapan juga semakin berkurang dari kabupaten kota yang ke kami, dengan harapan provinsi itu bisa memberikan jawaban terhadap apa yang dikonsultasikan kabupaten kota. Kami kan kadang tanya, Pak, kan bisa ke provinsi kabupaten. Sementara itu, dalam kunjungan konsultasi Pansus 1 DPRD Indramayu ke Bapeda Provinsi Jawa Barat di Bandung pada Jumat 1 April 2016, hadir pula Sekretaris DPRD Indramayu, Dr. Dudung Indra Ariska MH. Rombongan Pansus 1 DPRD Indramayu diterima oleh Kabid Pengendalian Bapeda Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes Heri Yuli MM. Ini mengenai dasar hukum Pak. Jadi kalau berkaitan dengan LKPJ pasti sudah diatur Pak. Bagaimana cara penyusunannya tadi sama Pak sepakat bahwa LKPJ itu kan penyampaian ya pertanggungjawaban kan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah dalam hal ini mungkin dalam pengelolaan keuangan. Baik di dalamnya itu ada pendapatan maupun belanja. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang berkaitan dengan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang mana? Nah kalau di provinsi Pak, itu akan berkaitan dengan penyerapan anggaran APBD provinsi dan tugas pembantu. Nah, di kabupaten saya yakin nanti berkaitan dengan anggaran Pemda setempat, ditambah mungkin tadi ada bantuan keuangan yang menjadi pendapatan dan jadi pembelanjaan, ditambah dengan tugas pembantuan. Nah, tadi ada persoalan tentang dana transfer. Nah, dana transfer itu ternyata baru keluarnya pada tanggal 28. Mudah-mudahan dijadikan catatan kami dan tapi kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa LKPJ itu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Mungkin aja ada rekomendasi nantinya yang berkaitan ya OPD tidak bisa menyerap dikarenakan ya transfernya juga udah di akhir tahun anggaran.
Nah, ini supaya dipahami bersama, ya mudah-mudahan tadi jadi bahan masukan kami. Pansus 1 selain berkonsultasi terkait LKPJ Bupati tahun 2015 juga mengkonsultasikan perencanaan perubahan tata tertib DPRD Indramayu. Dalam kunjungan konsultasi tersebut diisi acara dialog interaktif dan tanya jawab antara pimpinan dan anggota Pansus 1 DPRD Indramayu dengan Kabid Pengendalian dan jajaran terkait lainnya pada Bapeda, Jawa Barat. Kegiatan banyak, anggaran banyak juga menurut kami 2,8 ini. Kita Indramayu itu tingkat kemiskinannya terbaik dari bawah. Kemarin datanya kan. Ini persoalan yang menurut kami yang memang bisa mendorong agar kira-kira itu apa yang terbaik untuk sekolah ini. Kita memang sekarang di angka produk domestik regional per kapita dengan non migas itu di angka 29, terus laju inflasi kita juga di angka tinggi masih 6,85, terus indikator dari laju pertumbuhan ekonomi kita juga posisi sekarang di angka hanya masuk TA 2015 itu 18 miliaran. Ini indikasi yang saya akan tadi tidak bisa membuat IPM kita tambah bagus. Dari mohonlah kita ke arah situ. Kemudian yang kedua Pak, ini karena dalam LKPJ juga ada yang namanya perbantuan dan ada dalam pendapat juga ada yang namanya pembiayaan. Mungkin saya ingin tanya Pak, konsep pembiayaan dapatan dan poin ketiga pembiayaan ini, saya ingin tahu karena memang yang terjadi sana itu pembiayaan itu hanya untuk menutup defisit, kekurangan dan pembiayaan penyertaan modal terhadap BUMD. Terakhir katanya tidak boleh digunakan lagi untuk proyek itu. Saya mungkin pula Pak, ketika memang dalam pembiayaan ke APBD itu tahun-tahun terakhir nggak bisa menghasilkan, bahkan cenderungannya hanya mengurus APBD. Di sisi lain dalam pembiayaan hanya cuma untuk menutup defisit dan untuk pembiayaan. Ketika pembiayaan yang diharapkan nantinya akan ke pendapatan meningkat, ini persoalan karena ini nggak bisa meningkat. Ya, kita punya ini entah manajemennya entah, tapi itu nggak profit oriented. Bahkan kecenderungannya itu kita tiap tahun itu mensupport ya kabupaten. Jadi mohon juga itu masalah pembiayaan. Yang kedua di masalah pendapatan, entah apa kita ini Pak, nanti saya kasih gambaran bahwa RPJMD kita kemarin berakhir yang diterdakan di nomor 8 tahun 2000 atas itu, bahwa memang RPJMD kita ini akan baru insya Allah sesuai rencana, karena setelah kepala daerah terpilih maka 6 bulan akan ada RPJMD baru. Masalahnya saya dari sisi pendapatan Pak, pendapatan di kita itu stagnan hampir. Terakhir kita di 2015 itu di angka 345 miliar. Ini persoalannya Pak. Persoalan itu ada yang menurut saya kurang pas dalam RPJMD. Di RPJMD kita di TA 2015 itu di angka segitu. Kemarin kawan-kawan dalam pendapatan itu menganggap semua itu karena tercapainya itu low target tadinya, bukan melihat potensi. Jadi kenaikan juga naik persentase dalam per tahun. Kalian mendorong karena itu potensi, bukan dari persentase, potensi yang ada dikembangkan. Tetapi juga terhalang. Artinya ada pembenaran dari sikap kawan-kawan OPD, karena memang dalam RKPJ-nya limit di tahun itu di angka 300 miliar, sehingga alhamdulillah terpenuhi. Kami ada yang apresiasi, kami ada yang menyayangkan dan sebagainya lah sikap itu. Itu dari situ aja. RPJMD itu kan sudah diperdakan, Pak. Sudah diperdakan, Pak. Diperdakan itu berarti yang mengawal itu DPR. Ya, itu dan DPR itu harus dikawal, Pak. Ini Bapak harus dilihat, Pak. Lihatnya apa? Lihat aja, Pak. Ini IP pendidikan yang ditingkatkan. Nanti kalau dikaitkan, misalkan dikaitkan dengan program, Pak. Nah, jadi harus digenjot dan pendidikannya dan programnya. Kalau setara SMP berarti harus ke arah banyak program-program yang ke arah padat karya. Apalagi ini MEA ya. Nah ini jadi nanti terus ada program-program peningkatan SDM di sana. Yang ya pasti dividen ini nanti Bapak yang sekarang cek aja Pak. Tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional di lampiran 93 itu dijelaskan bahwa di Jawa Barat akan dibangun pelabuhan pantai utara Jawa Barat.
dari ini menarik sebetulnya. Apakah memang itu sudah masuk ke tata ruang provinsi belum? Karena terus terang saja kemarin waktu kami dialog dengan Profesor Senator di ITB bahwa Jawa Barat ada sedikit emas pembangunan tentang masalah tadi itu, Pak. Satu sisi di Majalengka ada pembangunan pelabuhan internasional, bandara, kemudian di Cirebon adalah Aerocity-nya. Nah, di Indramayu diharapkan termasuk Ciawi Majakuning adalah pelabuhan yang dimaksud tadi di PP nomor 3 tadi, Pak. Ini tanggapan Bapak gimana? Kami mau jawaban, Pak. Ini ada di Indramayu kalau melihat dari sisi sejarahnya katanya. Itu sangat strategis. Dan jaraknya juga cukup pendek antara pelabuhan, kemudian dengan bandara udara, kemudian dengan Aerocity-nya. Jadi kita mohon dengan adanya tata ruang yang mungkin dirubah di provinsi, ya Indramayu adalah sebagai syarat tadi. Ya. Dengan pelabuhan umpama di Losar itu match harapan kami Kabupaten Indramayu yang diusulkan ada Indramayu. Ya. Kalau Cirebon kan ya Allah itu. Kemudian Punten Pak Sederhana itu barangkali punten ke Subang. Indramayu entah jadi apa nih, Pak. Nah, ini yang jadi pertimbangan kami. Jadi kita mohon dukungan dari Bapeda Provinsi agar diproyeksi nanti ke untuk pelabuhan Pantai Utara di Indramayu. Ya. Nah, kalau melihat dari P-nom 3 2016 ini juga itu masih penlocknya juga bertitik-titik, Pak. Waktu itu. Kemarin juga kami sudah menelusuri sampai ke Dirjen Hubla ke sana. Itu sudah ada Indramayu yang tadi dicoret, Pak. Waktu itu. Jadi yang jadi masalah waktu kemarin yang sudah berjalan Paniban Subang. Ya. Jadi ada suatu dukungan dari Bapeda Provinsi agar ini betul-betul terjadi di Indramayu. Itu saya dari afirmasi. Kami juga ingin menyampaikan dan memperkuat apa yang disampaikan Pak Ketua, itu penyerahan transferan dana di tanggal 28 Desember. Selain itu, itu belum didukung oleh regulasi peraturan gubernur sama di SOP yang mendapat bantuan, contohnya di Dinas Pendidikan, dapat uang itu juga belum bisa melakukan di samping waktu yang itu juknisnya tidak ada, sehingga kan serba takut nggak disilpakan, dan setelah disilpakan pun itu bagaimana menggunakan uang itu, karena apa? Takut dengan ranah hukum. Nah, ini serba ketakutan. Angkanya cukup tinggi bantuan-bantuan dari 3 provinsi. Kemudian yang berikut, mohon ada kasihan tentang dokumen data, di mana ini produk LKPJ, ini ada dokumen data. Yeah. Data dari mulai data kependudukan, data keluarga berencana berbeda dengan distrik, berbeda pula dengan di kami. Nah, ini selalu bermasalah karena perencanaan harus mulai dari data yang benar, data yang valid. Yeah. Kalau saja berangkat dari data ini yang tidak valid, maka sudah barang tentu. Bersyukurlah nanti ke depan ada LKPD online, sehingga data itu harus ada kepastian. Sehingga kalau distrik, kalau dinas kesehatan, kembali apa yang datang dari pusat, itu kepastiannya. Jadi seolah bingung gitu. Jadi mohon maaf nanti tentang data itu yang diambil selalu kembali ke BPS, tetapi kami mendapatkan permasalahan yang besar, contohnya AMH, angka melek huruf di Indramayu. Itu sangat tinggi perbedaannya. Setelah kami coba sisir berkali-kali dengan tim, itu hanya ada 14.000 yang melek huruf itu. Ya, ternyata dalam data BPS itu kan di atas 140.000. Sesuai ya, 24. Iya, Data kami 24 dari BPJS 125.000. Nah, itulah terjadi perbedaan yang ini. Metodologinya atau apa? Tapi selalu kita tunduk pada BPS kan. Kami dapat informasi Bapeda Indramayu ketika kami berkumpul itu Januari dari 6 komponen itu semuanya sudah ditarik oleh provinsi dan bisa direalisasi implementasinya dengan provinsi. Namun mohon maaf 340 sekolah di Indonesia. Ya, ini selalu bagaimana pembiayaan anggaran. Kenapa? Ada biaya operasional, kemudian ada biaya yang mereka anggap lapangan itu kondisi tanya, ada biaya yang berstandar. Ini belum ditentukan standar kebutuhan anak per siswa per tahun. Satu gambaran dari riset kami 48 sekolah dan 109 itu menunjukkan SMK itu butuh dana minimal itu 5.500.000 untuk Indramayu. Kerawang 7,5 juta.
Kemudian SMA itu juta rata-ratanya. Itu per tahun. Oleh karena itu mohon ada kepastian dari provinsi ini. Apakah semua anggaran ini kemudian akan dipenuhi oleh tingkat provinsi atau memang kami juga tingkat kabupaten masih berpartisipasi untuk nanti. Karena kondisinya real dari pusat itu baru 1 juta. 1.200.000 itu ke SMK. Maaf, SMA-nya di bawah itu. Jadi kalau kebutuhan 5 juta atau 5.500.000 baru ada 1.200.000. Oleh karena itu jangan biarkan isi sekolah. Memang kita sepakat gratis, tapi kali gratis itu sudah disiapkan oleh tingkat provinsi untuk bisa cukup dengan standar biaya kan. Demikian, Heri Tarma, juru kamera Septian, Media Parlemen Indramayu melaporkan. Tetapi dalam rangka pengendalian